langsung share slide aja. Tampil ya di tempatnya teman-teman ya. Oke, tampil Bu. Ya, Bu. Nah, di topik yang pertama kita mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Jadi, kalau seiring dengan perkembangan teknologi ya dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen itu sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Nah, kemudian di sini ada pengertiannya, sistem informasi manajemen itu adalah kelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini yang paling utama itu adalah untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia. Jadi, kita dapat mengimplementasikan secara lebih tersistem dan terstruktur dengan sistem informasi manajemen ini. Nah, kemudian di sini ada tujuan utama dari sistemnya, yaitu mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer, teman-teman, dan juga dia dapat berupa lembaran Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu juga data ini dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal. Jadi teman-teman, sistem informasi yang digunakan ini yang dipastikan lebih efisien dan produktif. Kemudian di sini ada fungsi sistem informasi manajemen juga pada bisnis. Sistem informasi ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan organisasi bisnis. Jadi apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Jadi, di setiap pengambilan keputusan dari bisnis ini, maupun organisasi ya, harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Kalau enggak, informasi yang relevan maupun terverifikasi, kalau misalnya enggak relevan, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian dan produktivitasnya akan menurun. Kemudian ada 4 faktor fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis juga. Ini masih lanjutan yang tadi. Ada 4. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem harus berdasarkan informasi yang relevan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi ini, maka bisnis Anda dapat mengambil keputusan yang lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Kemudian yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Jadi, kalau kita udah mengetahui nih, sebelumnya sistem akan memberikan informasi yang relevan pada setiap aspek kegiatan. Nah, apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini, dia juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data atau kalau bahasa di sistem informasinya kita sebutnya dengan database. Jadi pada sistem informasi manajemen ini dapat membandingkan kinerja bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen.
Nah, terkadang di beberapa perusahaan bisnis ini memiliki departemen dan menjalankan tugas masing-masing. Benar ya? Sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan setiap departemen dengan baik. Nah, SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing dari departemen ini. Pertukaran informasi itu menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur, teman-teman. Jadi, biasanya kalau di dalam perusahaan ada hubungan yang terbentuk pada setiap orang dalam departemen, dalam departemen satu dengan departemen yang lain itu dapat pertukaran informasi yang baik. Kemudian ada 3 tahapan dari proses manajemen ini. Yang pertama kita butuh yang namanya perencanaan, pengendalian, yang kedua pengendalian, yang ketiga pengambilan keputusan. Di perencanaan ini, proses yang pertama ini merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Nah, tahapan dari perencanaan ini memiliki persyaratan, teman-teman, untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, kemudian di pengendalian, setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk ke proses implementasi rencana tersebut. Nah, peran dari manajer dan karyawan ini adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, di tahapan yang ketiga ini atau yang terakhir, ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Jadi fungsinya ini dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer tuh harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Pekerjaan administrasi di SD Trinitas, Teluk. Oke, Pak Novriko. Jadi mus kayaknya Riko itu. Lagi di jalan kayaknya ya. Kayaknya ya. Pak Bu Mutiara boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Azaferani. Biasa dipanggil Tiara. Saya bekerja di sini. Di mana? Sebagai perangkat desa bagian bendahara barang dan jasa. Oke, Ibu Fatona silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Fatona. Saya bekerja sebagai ASN di KPU Kabupaten Pringsewu, Bu. Oke, silakan Pak Novriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Novriko Anisdar. Biasa dipanggil Riko. Saya kerja di Bukit Asam sebagai electrician junior. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya langsung share slide aja. Tampil ya di tempatnya teman-teman ya. Oke, tampil. Tampil, Bu. Ya, Nah, di topik yang pertama kita mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Jadi, kalau seiring dengan perkembangan teknologi ya dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen itu sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Nah, kemudian di sini ada pengertiannya, sistem informasi manajemen itu adalah kelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan.
Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini yang paling utama itu adalah untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia. Jadi, kita dapat mengimplementasikan secara lebih tersistem dan terstruktur dengan sistem informasi manajemen ini. Nah, kemudian di sini ada tujuan utama dari sistemnya, yaitu mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer, teman-teman, dan juga dia dapat berupa lembaran Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu juga data ini dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal. Jadi teman-teman, sistem informasi yang digunakan ini yang dipastikan lebih efisien dan produktif. Kemudian di sini ada fungsi sistem informasi manajemen juga pada bisnis. Sistem informasi ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan organisasi bisnis. Jadi apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Jadi, di setiap pengambilan keputusan dari bisnis ini, maupun organisasi ya, harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Kalau enggak, informasi yang relevan maupun terverifikasi, kalau misalnya enggak relevan, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian dan produktivitasnya akan menurun. Kemudian ada 4 faktor fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis juga. Ini masih lanjutan yang tadi. Ada 4, yang pertama membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem harus berdasarkan informasi yang relevan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi ini, maka bisnis Anda dapat mengambil keputusan yang lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Kemudian yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Jadi, kalau kita udah mengetahui nih, sebelumnya sistem akan memberikan informasi yang relevan pada setiap aspek kegiatan. Nah, apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini, dia juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data, atau kalau bahasa di sistem informasinya kita sebutnya dengan database. Jadi pada sistem informasi manajemen ini dapat membandingkan kinerja bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Nah, terkadang di beberapa perusahaan bisnis ini memiliki departemen dan menjalankan tugas masing-masing. Benar ya? Sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan setiap departemen dengan baik. Nah, SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing dari departemen ini. Pertukaran informasi itu menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur, teman-teman. Jadi, biasanya kalau di dalam perusahaan ada hubungan yang terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lain itu dapat pertukaran informasi yang baik. Kemudian ada 3 tahapan dari proses manajemen ini. Yang pertama kita butuh yang namanya perencanaan, pengendalian, yang kedua pengendalian, yang ketiga pengambilan keputusan. Di perencanaan ini, proses yang pertama ini merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Nah, tahapan dari perencanaan ini memiliki persyaratan, teman-teman.
untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, kemudian di pengendalian, setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk ke proses implementasi rencana tersebut. Nah, peran dari manajer dan karyawan ini adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, di tahapan yang ketiga ini atau yang terakhir, ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Jadi fungsinya ini dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer tuh harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Oke, kita masuk ke manfaat sistem informasinya. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat sistem informasinya. Ada 7 manfaat sistem informasi ini. Yang pertama, manajer tuh dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Saya boleh minta Bu Putri, silakan dibacakan, bisa terbaca Bu? Bisa Bu. Oke, silakan dibaca Bu. 1. Manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Keempat, banyak keputusan yang dialihtugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Yang keenam, perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang telah baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Kok hilang suaranya? Ada kok ini, ada suaranya. Sudah Bu. Kok hilang suaranya? Bu, Suaranya hilang Bu. Suaranya ke mute. Oh ya, oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 manfaat bagi bisnis Anda. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Kemudian yang kedua, mempermudah koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Dan yang keempat, menekan biaya operasional. Kita akan bahas satu persatu. Di sini untuk meningkatkan akurasi datanya ini, data itu merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Jadi melalui sistem ini, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Dan juga dengan dukungan teknologi internet, teman-teman juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time.
Real time itu artinya langsung ya. Kemudian yang kedua, mempermudah koordinasi. Nah, sistem ini juga menyediakan layanan informasi. Sebentar, yang belum di-mute, saya mute dulu. Udah ya? Oke. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Nah, pertukaran informasi ini antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat ya dalam sebuah organisasi. Bahkan nggak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas pada pihak lain secara mudah. Koordinasi antara departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka langsung. Itulah salah satu manfaat dari sistem informasi manajemen ini. Kemudian yang ketiga, di sini ada meningkatkan kualitas SDM. Jadi ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Sebenarnya mau tidak mau sumber daya manusia ini menggunakan sistem ini ya. Jadi harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian dengan sumber daya yang berkualitas itu, tentu aja berpengaruh pada progres perkembangan bisnis yang akan mendatang. Sudah jelas itu karena perkembangan teknologi. Nah, kemudian yang keempat di sini menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Jadi dengan minimnya kesalahan yang terjadi nanti, itu membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Nah, secara bersamaan juga kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan itu menjadi lebih berkurang. Dengan bantuan SIM ini, jadi teman-teman kalau misalnya mau buat bisnis, jadi lebih mudah menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Nah, karena semua histori data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sebuah sistem. Nah, singkatnya di sini ada manfaat sistem informasi manajemen, ada 4. Yang pertama meningkatkan efisien. Saya boleh minta Pak Novriko bacakan 1-4. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua adalah memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Oke, terima kasih Pak Novriko. Kemudian pada topik manfaat sistem informasi ini, manfaat sistem informasi manajemen ini kita punya beberapa kesimpulan. Mbak Mutiara, silakan bisa dibacakan kesimpulannya di sini. Kesimpulan yang pertama, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, jenis laporan yang dihasilkan oleh SIM terbagi menjadi 3, yaitu real time, ad hoc, dan dijadwalkan. Yang ketiga, contoh dari SIM sendiri terjadi menjadi 10 yang memiliki tugas dan peran yang berbeda. Yang terakhir, manfaat dari SIM yang paling utama adalah meningkatkan kinerja dari bisnis yang Anda tekuni dan jalankan. Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Nah, kita selesai di topik manfaat sistem informasi manajemen, kita masuk ke pentingnya informasi yang tersistem baik. Ingat ya, yang tadi saya bilang kita sudah masuk ke minggu keempat seharusnya, jadi saya sampaikan 4 materi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sanggup dengerin ya. Jam berapa, Bu? Saya buat sedikit-sedikit aja, Bu, tapi sekarang lagi azan. Kita mau skip dulu atau gimana? Terserah teman-teman. Skip dulu, Bu. Sholat dulu ya, Bu, izin.
Iya, boleh. Kalau gitu, kita mau lanjut kapan? Mau di minggu depan lagi atau setelah asar? Minggu depan lagi, Bu. Minggu depan lagi ya? Oke, boleh. Saya mau tanya juga, kita baiknya jadwal rutinnya mau setiap kapan ya? Kalau saya Sabtu, Bu. Jumat masih di kantor. Sabtu juga, bisa nggak, Bu. Sabtu ya? Ya, Bu. Sabtu, Bu. Oke. Sabtu jam berapa? Terserah pagi boleh, Bu. Sabtu terserah ya. Kalau gitu Ya. nanti kita koordinasiin lagi aja tiap hari Sabtu jamnya jam berapa, menyesuaikan kita semua yang bisa. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk semua partisipasi yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dian. Ya, kasih, Mbak terima Dian. kasih. Terima kasih Mbak Fatona juga. Ada absennya yang belum terbuka, Bu. Iya, Beberapa. Bu. Ada apa? Ada Absennya masih 0, Bu. absennya. Di sini sudah saya absenin sih. Saya coba share. Yang kelas 6-9, Bu. Absennya, Hmm, oh iya masih 0 nih. Ya, masih 0, Bu. Iya. sebentar. Saya refresh dulu ya sebentar ya. Untuk minggu yang pertama dan yang kedua kemarin, itu sudah saya absenkan semua. Makanya di sini ada muncul sudah 8 yang saya absenkan. Yang 3 ke 4 juga tadi barusan udah saya absenin untuk yang mengikuti Zoom saja. Baik, Bu. Tapi di tempat kita nggak muncul ya, Bu? Karena di sini masih 0. Ya, sebentar ya Bu ya. Saya masih refresh halamannya masih agak lama. Siap, Bu. Kalau mau download materinya juga kayaknya belum ada ya. DLF. Saya coba login dulu ya. Fatona, apa kabar kamu, Dek? Baik Uni, alhamdulillah. Udah lama nggak pernah Lama nggak ketemu ya? ketemu ya. Ini aku mau download konten tapi nggak bisa, kenapa Nanti ya? Februari tatap muka. Nah, di sini di kontennya teman-teman bisa lihat kontennya di pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sudah lihat di sininya? Ditampilkan file di konten file ini, klik tampilkan file, nanti di sini ada muncul judulnya pengertian sistem informasi manajemen, kemudian manfaat sistem informasi manajemen. Nah, ini ketika teman-teman klik aja, dia langsung download otomatis. Tapi kalau misalnya ada beberapa browser yang teman-teman misalnya pakai laptop nih, dia pakai Google Chrome, dia nggak bisa ngedownload, coba diklik kanan, kemudian klik dengan buka link di jendela penyamaran. Oh iya. Di sini, nanti dia akan terbuka. Baik, Bu. Iya, sudah bisa terbuka. Bentar, Bu. Bentar, buka siapa kan? Iya. Enggak, ada penting. Kalau cuma jam 10 baru kurang, saya lihat saya suara. Ya, udah bisa, Bu. Udah ya. Nah, kemudian di sini ini ya, di sini nih kode MK-nya kita MB203, prodinya manajemen, fakultas ekonomi bisnis. Jumlah mahasiswanya 8, di sini pertemuan 1, 2-nya saya full, sudah saya absenkan, 3 dan keempatnya juga sudah saya absenin. Nih, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, nah di sini yang hadir artinya sudah diabsenin.
Ya, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup, Bu. Saya kayaknya hari Jumat, Sabtu, Minggu untuk minggu depan saya ke Palembang, gimana ya? Ya, siap. Belajarnya mandiri aja, Bu. Diatur lagi, Bu. Diatur lagi, Oke, Bu. nanti kita atur lagi aja ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Jangan lupa Yang kedua bawa kali buku. nih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riko dari Bu